Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sekalian. Jumpa lagi bersama saya Denny Majid di channelnya Denny Majid Channel ya teman-teman. Masih di seputaran masalah penyakit asam lambung, anxiety, psikosomatik ya. Penyakit asam lambung ini juga saya pernah rasakan dan saya pernah alami juga, sama seperti teman-teman yang sedang mengalami penyakit asam lambung, anxiety, psikosomatik. Di topik kali ini saya mau membahas masalah sepengalaman saya aja, masalah perasaan tidak nyaman selalu ada di diri kita ya teman-teman. Dulu perasaan tidak nyaman selalu saya alami setiap hari ya teman-teman. Bagi kita yang mengalami penyakit asam lambung, anxiety, psikosomatik masa lalu yang saya alami. Oke teman-teman, sebelum kita berlanjut lagi, saya mau ucapkan buat teman-teman yang sudah bergabung di video saya ucapkan banyak terima kasih. Dan yang sudah mensubscribe video saya juga, saya doakan semoga teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimurahkan rezekinya dan dimudahkan semua urusan-urusannya, amin ya rabbal alamin. Dan yang baru bergabung ya teman-teman, saya harap selamat bergabung dan jangan lupa ya dibantu di like, di komen, dan di subscribe teman-teman, karena subscribe teman-teman sangat jujur ya, sangat membantu untuk lebih berkembang lagi video-video saya. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya. Apabila teman-teman memencet tombol loncengnya, maka teman-teman tidak ketinggalan di video-video saya yang selanjutnya, di video-video saya yang terbaru. Oke, saudara-saudaraku, teman-temanku sekalian, kita lanjut lagi masalah tidak nyamannya yang berdatangan di tubuh kita bagi kita yang mengalami penyakit asam lambung, anxiety, psikosomatik. Pengalaman saya mengenai masalah tidak nyamannya kita di badan kita itu selalu hadir ya teman-teman, bagi kita yang terkena penyakit asam lambung ini. Setiap hari saya rasakan itu tidak nyaman ya. Yang namanya tidak nyamannya itu ya banyak ya teman-teman dah. Pokoknya teman-teman merasakan seperti yang pusing lah, oleng, yang nggak enak di badan, yang sering nyeri, sakit, ulah hati, atau semuanya itu pasti nggak nyaman dan nggak enak, nggak tenang ya teman-teman. Rasa takut, gelisah, was-was, dan panik, semuanya itu saya udah rasakan juga teman-teman. Di awal pertamanya saya itu dulu, cara menanganinya itu saya tuh kan dulu jarang mandi teman-teman, karena takut ya. Bagi kita yang sedang mengalami penyakit asam lambung ini, yang sedang mengalami benar-benar teman-teman, pasti takut yang namanya mandi, pasti jarang ya teman-teman. Saya juga dulu mengalami kayak gitu. Saya pertama awal-awal itu mandi paling takut ya teman-teman, apalagi yang namanya di kamar mandi itu paling takut sekali. Takutnya kenapa ya? Takutnya nanti kita di situ jatuh, apa kita mati, atau kita kepleset di kamar mandi. Dan juga kalau kita mandi tuh hawa dinginnya, kalau kita mandi pagi ya teman-teman, hawa dingin itu pasti sensasi kita pasti datang, langsung keliengan, langsung pusing, yang namanya kedinginan itu pasti langsung ada ya teman-teman, buat kita yang nyolek-nyolek itu. Maka dari itu, dari awalnya itu saya dari mandi dulu. Pertama saya mandi 3 hari sekali, waktu itu masih 3 hari sekali, 2 hari sekali, terus sehari. Itu juga bertahap teman-teman, sedikit perlahan-lahan saya, karena kalau tidak mandi ya gimana ya, nggak nyaman lah teman-teman. Sebenarnya apalagi di rumah saya itu agak panas, rasanya gitu ya, yang namanya nggak mandi teman-teman bisa rasain sendirilah, tidak enak sekali karena nggak nyaman. Dari awal itu makanya saya mandi dulu. Mandi itu mandinya itu sehari saya sekali teman-teman, itu pagi, dan paginya juga nggak pagi-pagi. Awalnya saya tuh belajar tuh jam 10, kadang jam 11 ya. Kalau udah matahari udah panas baru saya mandi, itu kan nggak dingin. Saya mandi dulu, mandi pagi jam 10. Kadang-kadang sebelum mandi saya olahraga dulu, habis olahraga baru mandi, karena badan dingin, jadi nunggu siang. Itu saya mandi
Kadang-kadang dari jam 11 turun, jam 10, jam 9, jam 8 sampai saya mandi berani jam 6 pagi udah bisa mandi. Itu bertahap ya teman, nggak langsung bisa mandi itu enggak ya teman-teman. Itu saya juga sama mungkin kayak teman-teman itu rasa takut. Ya takutnya memang kalau yang namanya orang mengalami penyakit asam lambung itu pasti yang namanya udah kena rasa takut panik itu tuh pasti samalah pokoknya kayak gitu yang saya alami. Rasa takutnya berlebihan ya teman-teman. Pokoknya takutnya ya udah tujuannya ya takut mati aja udah di situ pasti di situ ya teman-teman. Dulu saya juga kalau mau mandi pagi mikir-mikir dulu sama ya teman. Ini kalau nanti takutnya licin jatuh, makanya kalau saya tuh pagi mandi itu saya selalu pegangan pelan-pelan ya teman-teman. Takut rasanya itu rasa takut kita tuh takutnya tuh kamar mandi licin aja gitu, perasaannya begitu teman-teman. Makanya jalan pelan-pelan, jongkok gitu, seperti itu. Akhirnya bertahap alhamdulillah saya bisa mandi setiap pagi, bisa mandi jam 6, jam 7 saya udah bisa mandi alhamdulillah. Terus setelah mandi saya olahraga jalan. Tapi yang namanya sensasi yang nyolek-nyolek itu, yang rasa nggak nyaman itu pasti datang ya teman-teman. Tapi saya awalnya itu ya begitu teman-teman, saya cari awal mandi supaya kita nyaman. Kalau kita mandi kan kelihatan fresh, seger, biar kita bisa minum air hangat. Itu saya dampingin ya teman-teman. Setiap habis mandi itu saya udah siap air putih hangat. Sarapan juga apabila ada sensasi saya cepet-cepet minum air putih hangat. Itu paling sedikit itu 8 gelas sehari saya minum air putih hangat teman-teman. Dan juga terus saya lakukan seperti itu terus bertahap sampai saya perasaan nyaman itu mulai datang ya ke saya, dan saya merasa udah nyaman, udah enak. Setiap pagi mandi satu-satu kita benahin. Dan rasa pusing oleng itu pasti masih ada, masih bertahap, karena itu tidak mudah. Bukannya tidak mudah ya teman-teman, kita harus bisa menanganinya. Itu sangat lama yang namanya pusing oleng itu juga kan, yang seperti yang nyolek-nyolek pusing oleng kan saya udah share di video-video yang di belakang itu ya teman-teman, di video-video yang kemarin cara mengatasinya. Itu yang saya alami selama rasa badan tidak nyaman di badan itu. Satu, kita mandi pagi, karena kita itu pasti yang namanya penyakit asam lambung itu jarang mandi. Kita mandi pagi, olahraga, rutinin, minum air putih hangat. Waktu itu saya juga pasca penyembuhannya itu dengan alami ya teman-teman. Dulu itu saya memang ekonominya, karena saya lama, ekonomi saya itu udah merat-marit, udah habis ya teman-teman. Bukannya habis ya, pokoknya udah untuk rumah sakit yang bayar itu pokoknya hampir nggak mampu ya teman-teman. Bukannya ya boleh dikatakan kayak gitu teman, karena saya sering ke rumah sakit, sedangkan pengeluaran pemasukan kita kerja nggak bisa kita kerja, belum bisa, kadang bisa kerja sehari 2 hari nggak masuk. Seperti itu teman-teman yang saya rasakan dulu. Dan sensasi perasaan di badan nyolek-nyolek itu, pusing oleng, kelingan, itu juga saya rasakan ya teman-teman. Itu sangat lama yang saya rasakan. Itu saya paling takut yang namanya pusing oleng itu. Sampai sekarang pun saya tuh pusing oleng itu saya masih ingat gitu ya teman-teman. Masih ingat itu dulu saya nggak rasain oleng. Kalau yang udah oleng itu rasanya takut sekali. Paling saya takutin teman-teman, bagaimana cara mengatasi pusing oleng itu. Saya paling dulu kalau saya pusing biasa perut nggak nyaman di perut ya teman-teman, itu saya langsung makan. Walaupun tadi 2 jam saya udah makan, kok ini perut kok datang oleng lagi, pusing. Ini biasa oleng. Saya kalau oleng itu saya tekan di perut sini saya tekan ini sakit, pasti nyeri, pasti ini lambungnya lapar. Karena kita kalau yang terkena penyakit asam lambung itu teman-teman gampang lapar ya teman-teman. Makanya kita makan lagi, minum air putih hangat seperti itu teman-teman. Saya langsung kalau aduh keliengan, aduh pusing,
langsung cepat-cepat saya makan dulu. Saya makan, tapi makannya juga nggak terlalu kenyang, paling 2 suap ininya isinya di perut kita. Habis makan lagi minum air putih hangat, duduk, masih ada keliangannya, ada lemesnya, saya minum air putih hangat manis ya teman-teman. Saya minum, saya duduk lagi santai sambil duduk-duduk, dan cara untuk supaya nggak pusing ya teman-teman. Terus kita cari kesibukan ya di rumah kita lah. Kalau kita nggak beraktivitas, kalau kita udah bisa aktivitas ya kita aktivitas seperti biasa. Kita lupain, maksudnya kita rasa pusing orang gitu, kita nggak, jangan dianggap gitu ya, jangan anggapin lah, jangan ditanggepin. Pokoknya kita cuekin gitu teman-teman. Saya dulu seperti itu. Memang nggak, waktu itu bisa kita tak atasin rasa pusing orang. Besok datang lagi, walaupun udah nggak ada, pasti besok ada lagi, pasti seperti itu teman-teman. Kalau kita belum betul-betul sembuh total. Dulu pun saya pernah udah sembuh lah 80-90%. Itu yang namanya nyolek-nyolek, oleng, pusing, keliangan itu masih ada teman-teman, ada. Walaupun saya udah bisa kemana-mana, udah bisa kerja, udah aktivitas sudah biasa lah gitu, makan udah bisa. Walaupun makan pedas sedikit udah bisa ya teman-teman. Makan udah banyak, udah normal 3 kali sehari. Tidurnya juga udah enak, udah nggak terbangun tengah malam, udah nggak mimpi-mimpi yang aneh-aneh lah gitu. Yang namanya pusing olengan tuh nyoleknya pasti ada datang teman-teman. Kalau kita tanggapin, kita rasain, bakalan kita balik lagi teman-teman. Jadi besar lagi, jadi kita kembali lagi. Makanya waktu saya udah masa penyembuhan itu, masa bodohin, saya rasa cuekin itu ya, karena selalu datang gitu. Kayak gimana ya teman-teman, kita kayak digoda-goda gitu teman-teman. Kalau kita tergoda ya kita jatuh lagi, seperti gitu yang saya rasakan. Susah gampang lah yang namanya pusing oleng keliangan itu pasti. Tapi kalau kita untuk bisa niat untuk mengurangi, ya itu rasa cuek kita. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke masalah penyakit asam lambung beransiety psikosomatik ini. Masalah kita perasaan tidak nyaman di badan kita, itu yang namanya gak nyaman itu banyak sekali teman-teman. Gak nyaman dari kepala, dari ujung ke rambut sampai ujung kaki itu pasti semua kita rasain yang gak nyaman. Kita rasa takut, kepala pusing, gak nyaman, kepala, mata kita gitu nggak nyaman, buat ngeliat apa, kita lihat HP kayak gini jadi nggak jelas, blur gitu ya teman-teman. Perasaan kita nggak nyaman, kok pusing kok kepala begini ya teman-teman gitu, nggak sembuh gitu perasaan kita gitu. Padahal kita itu sehat ya teman-teman, nggak apa-apa gitu. Kalau kita ini yakin udah di bagian hidung kadang-kadang suka pilek, apa nggak nyaman tuh, suka mampet. Apalagi kalau malam tidur perasaan kita selalu terganggu, ada aja yang kita pikirin. Jadi kalau kita pikirin terlalu dalam, bahkan kita jadinya teringat lagi, jadi nggak nyaman lagi lambung kita, jadi terganggu lagi, lambung kita lagi naik lagi, seperti itu teman-teman. Kalau kita pikirin terlalu dalam, di kepala, leher, ke dada, semuanya pasti, tangan, kaki, perut, terutama perut, dada, di tenggorokan kita. Kalau apabila kita ada sensasi seperti begadang, dada sakit, nyeri gitu ya, itu pasti teman. Kalau kita pikirin, kita rasain gitu, itu bakalan asam lambung kita itu naik lagi teman-teman, tinggi lagi. Semakin kita pikirin semakin tinggi, semakin kita pikirin dalam lagi semakin naik lagi teman-teman. Nggak bakalan sembuh kalau kita terlalu kayak gitu ya teman-teman. Langsung perasaan kita nggak nyaman, apalagi makan di lambung, di perut kita merasa nggak nyaman, kembung, suka mual kayak gitu teman-teman. Itu semua juga saya rasakan. Ini sekedar pengalaman saya aja teman-teman ya, mungkin ada kesamaan buat teman-teman,
teman juga mungkin ada yang seperti itu, ada juga yang tidak, karena penyakit asam lambung itu kadang-kadang suka beda-beda ya teman-teman. Ada yang rasanya nggak nyamannya sedikit ada, karena dia nggak terlalu pikirin ya teman-teman, nggak terlalu berpikir lebih dalam, nggak terlalu berpikir masalah penyakit. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang selalu memikirkan masalah ini, masalah nggak nyaman ini. Ada teman-teman yang sensasinya banyak banget, keluhannya banyak banget, kekeluhannya terus rasanya banyak sekali, ada yang dialami teman-teman. Ada yang seperti itu, termasuk kayak saya juga. Saya dulu paling banyak yang saya keluhin ya, semuanya, hampir semua yang tadi saya bilang, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu saya keluhin dulu semuanya. Gimana saya nggak keluhin ya teman-teman. 3 tahun saya rasakan penyakit asam lambung ke anxiety psikosomatik ini. Ada, karena beda-bedanya itu begitu teman-teman. Ada yang masa bodoh cuek, ada yang terlalu dipikirin. Kalau yang terlalu dipikirin, terlalu dirasa-rasa, itu yang sembuhnya lama teman-teman. Kenapa saya bilang begitu, kenapa yang sembuhnya lama, itu yang saya alami, karena saya itu yang kayak gitu ya teman-teman. Ada teman saya juga, dia punya asam lambung, sakit, nyeri hati di perutnya, lambungnya terus panas dingin, akhirnya terasa takut ya. Dia bawa ke rumah sakit waktu itu, karena dia nggak ada rasa cemas, nggak ada rasa takut, nggak punya ada rasa apa-apa. Yang biasa dibawa ke rumah sakit, minum obat 2 hari, 3 hari, 4 hari, paling lamanya 1 minggu, udah sembuh, udah sehat biasa lagi teman-teman. Tapi waktu saya sampai obatnya habis masih ada ya teman-teman, karena saya pikirin, dan terus juga saya rasa-rasa, dan saya rasa takut ya. Lalu saya gimana, pemikiran saya selalu dalam ya teman-teman. Jadi rasa takutnya itu selalu datang, selalu hadir terus. Itu yang saya alami dulu. Jadi saya makanya sembuhnya lama. Sebetulnya kita juga dari dulu yang namanya asam lambung ini udah ada dari dulu ya teman-teman. Udah banyak orang yang terkena, tapi beda-beda. Ada yang orang itu nggak, maksudnya masa bodoh, paling anggapan dia mah biasa gitu ya kan, minum obat mah yang di warung sembuh, atau dia makan, sebelum makan minum obat mah, terus dia makan biasa lagi sembuh, karena dia nggak ada rasa cemas, nggak ada rasa kecemasan gitu. Kalau kita selalu merasa ya seperti ini, rasa nggak nyaman, rasa gelisah, rasa was-was, itu yang susah sembuh ya teman-teman. Makanya setelah saya sudah tahu masalah cara-caranya, cara menanganinya, cara memahaminya, itu saya diam gitu ya teman-teman. Diamnya itu, ini masalah apa, rasa ini dampak dari asam lambung, ini sensasi dari asam lambung, ini tidak apa-apa, ini tidak berbahaya. Udah kayak gitu, minum air putih hangat pelan-pelan, nanti juga membaik sendiri ya teman-teman. Tapi jangan kita pikirin, ini kok penyakit datang lagi, kok nggak sembuh-sembuh, kok kayak gini, kok rasanya takut kayak gini, nanti takut. Itu yang bakalan jadi susah sembuhnya buat teman-teman. Maka dari itu buat teman-teman, saya harapkan supaya jangan banyak-banyak rasa-rasa merasa nggak nyaman, nggak rasa bugar, rasa ini dibuang jauh-jauh ya teman-teman. Kita bawa pikiran biasa aja, enjoy, senang, bawa, supaya kita nggak merasa rasa cemas, panik itu kita lupain, yang kayak seperti itu ya teman-teman. Itu yang saya rasakan waktu itu. Kenapa saya lama, yaitu saya selalu merasa penyakit ini, dan selalu panik, dan selalu gelisah, selalu takut. Itu yang saya alami dulu. Mungkin teman-teman jangan seperti itu ya. Kalau seperti itu ya teman-teman sendiri bakalan lama sembuhnya seperti saya. Oke teman-teman, itu aja seputar
ya sharing, bukannya sharing ya teman-teman, sebagai menemani teman-teman saja di video saya kali ini. Mungkin ada kesamaan antara teman-teman dan saya, ada yang beda juga. Itu memang asam lambung itu memang nggak semuanya sama ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Dan dari saya doakan buat teman-teman yang sedang mengalami penyakit asam lambung ini, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya dan diberi kesehatan lagi seperti semula, diberi kuat lagi untuk beraktivitas, untuk bekerja lagi seperti dahulu, seperti normal, seperti dahulu lagi ya teman-teman. Dan buat teman-teman juga jangan lupa doakan saya juga, semoga saya sehat terus, kuat terus, supaya bisa menemani teman-teman di video ini ya. Dan saya akhiri aja video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.